primernya bisa kehapus ya, bisa hilang gara-gara kita melakukan frekuensi filter, padahal yang kita filter itu frekuensi dari gelombang primernya ya. Ini kita harus memerlukan kehati-hatian dan informasi yang valid mengenai frekuensi dari noise dan primernya ya, sehingga kita bisa menghilangkan sesuai dengan yang kita inginkan ya. Itu jangan sampai data yang benarnya malah hilang karena frekuensi filter. Kemudian ada deconvolution ya. Deconvolution itu untuk mengkompensasi pelemahan energi dari gelombang seismik karena dia mengalami atenuasi ya. Nah, ini kita bisa melakukan langkah yang disebut dengan dekonvolusi. Selain untuk mengurangi efek dari atenuasi ya, dekonvolusi juga bisa kita gunakan untuk menekan multiple short period ya. Jadi kita bisa menggunakan dekonvolusi untuk menghilangkan multiple yang bersifat short period. Yang ini ya. Yang tadi mana? Nah, ini ya. Jadi biasanya seismik yang mengalami short period multiple ini dia akan muncul beberapa refleksi gitu ya. Muncul beberapa refleksi. Nah, refleksi itu nanti menyebabkan image yang kira-kira itu tidak masuk akal ya. Masa saat ada lapisan yang berlapis-lapis seperti kue lapis gitu ya, itu terlalu tidak mungkin ya. Nah, maka dari itu kita bisa gunakan ini ya, langkah dekonvolusi ini untuk menekan short period dari multiple ya. Oke ya, sebentar. Oke, terus berikutnya ada static correction. Nah, static correction ini adalah langkah dari pengolahan data seismik yang tujuannya adalah untuk mengkoreksi ketinggian atau waktu dari data seismik ya. Jadi awal mulanya kita melakukan akuisisi di suatu daerah, kemudian daerah tersebut itu memiliki ketinggian yang tidak sama ya, ketinggian yang tidak sama gitu ya. Memiliki permukaan yang berundulasi ya. Jadi pasti si geofon ini memiliki ketinggian yang berbeda-beda terhadap datum. Nah, dengan menggunakan static correction ini nanti kita akan mengoreksi waktunya ya, waktu tiba gelombang seismik relatif terhadap datum ya. Itu. Nah, static correction ini nanti kita akan membutuhkan data yang kita hitung dari metode seismik refraksi ya. Nah, metode seismik refraksi itu nanti untuk menentukan waktu ketika dia melewati lapisan lapuk atau weathering layer. Kemudian kita lakukan pengurangan ya terhadap waktu tiba gelombang seismik sehingga gelombang seismiknya itu nanti memiliki waktu yang relatif sama dengan trace yang lainnya ya. Jadi satu trace dengan trace lainnya itu memiliki acuan waktu yang sama yaitu datum ya. Itu. Nah, nanti kita akan lakukan itu di static correction ya. Oke, nanti detailnya satu persatu kita akan pelajari ya di sini. Ini sebagai gambaran umum aja kenapa kita harus melakukan static correction ya, karena pada saat kita akuisisi itu permukaan medannya itu tidak horizontal sempurna, tapi kan bisa jadi di pegunungan atau di tempat-tempat yang memang ketinggiannya itu berubah-ubah gitu ya, relatif terhadap muka air laut sebagai datum.
Nah, maka di sini kita perlu lakukan koreksi statik ya. Kemudian berikutnya ada velocity analysis ya. Velocity analysis itu adalah langkah yang digunakan untuk menentukan VRMS atau kecepatan stacking yang nantinya kita gunakan untuk langkah berikutnya NMO ini ya. NMO atau DMO correction nanti ini inputnya itu butuh velocity dari velocity analysis ya. Nah, nanti di sini kita akan mereview kembali jenis-jenis kecepatan yang ada di dalam seismik refleksi ya. Ada kecepatan rata-rata, ada kecepatan interval, kemudian ada juga kecepatan RMS atau kecepatan stacking. Nah, kita nanti akan review di sini, di langkah velocity analysis. Kemudian berikutnya ada stacking ya. Stacking itu adalah tadi yang digunakan untuk menekan noise yang sifatnya incoherent ya. Jadi noise incoherent itu nanti akan berkurang ketika kita lakukan stacking ya. Karena dia munculnya itu pada waktu yang berbeda dan frekuensi yang berbeda. Jadi ketika kita jumlahkan dia akan minimal ya jumlahnya ya. Kemudian ada migration. Migration itu adalah suatu langkah yang digunakan untuk mengatasi efek dari difraksi seismik tadi ya. Jadi kalau ini ada gelombang seismik yang ke atas, kemudian mengenai suatu objek, kemudian gelombangnya terhambur. Nah, hamburan dari gelombang seismik yang terekam itu nanti akan dikoreksi menggunakan langkah yang ini, ya, yang migration. Jadi ini tujuannya adalah mengembalikan gelombang seismik ke posisi yang benarnya, yaitu migration. Setelah itu langkah berikutnya adalah post processing ya. Post processing itu ya nanti bisa berupa enhancement ya, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan sinyal to noise ratio ya, lebih ke kosmetik lah ya, atau mempercantik kembali data seismik yang kita miliki ya. Ini post processing. Oke ya, jadi ini skema dari langkah-langkah pengolahan data seismik refleksi. Oke, ini salah satu oh ya sebentar. Oke ya, ini dua contoh data seismik ya. Yang sebelah kiri ini adalah data marine, yang sebelah kanan ini adalah data land ya. Yang marine ini relatif lebih bersih ya, karena dia tidak ada noise incoherent. Kalau yang land ini dia relatif lebih rame ya, lebih rame karena dia banyak noise yang incoherentnya gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada direct wave ya yang lurus ini, kemudian ada refracted wave atau head wave, kemudian ada reflected ya. Reflected ini reflected ini bentuknya seperti yang sudah pernah dijelaskan ya, dia hiperbolik. Kemudian yang direct sama yang refrak itu dia bentuknya linear ya, lurus, hanya beda kemiringan ya. Kalau yang direct ini dia lebih curam, kalau yang refrak ini dia agak lebih landai ya. Cuman dua-duanya ini baik direct maupun refrak sama-sama memiliki bentuk yang linear atau garis lurus.
Ya itu apa namanya? Jangan sampai lupa ya, kemarin udah dijelaskan. Terus bukti matematisnya pun saya rasa mudah ya untuk membuktikan bahwa yang reflected ini dia hiperbolik, kemudian yang direct maupun refrakt dia adalah linear. Kemudian ini salah satu contoh data shot gather di mana posisi tembakannya itu berada di tengah ya. Kalau yang tadi sebelumnya ya, yang sebelumnya ini, yang dua sebelumnya ini, posisi shotnya ada di ujung ya, ujung kiri. Nah ini terlihat waktu tiba yang paling cepat itu berarti di sebelah kiri, kemudian semakin ke kanan dia semakin turun ya, semakin travel time-nya atau waktu tibanya makin lama. Nah kalau yang split shot gather ini sumber source-nya di tengah, jadi dia ke kiri ke kanan makin turun ya, waktu tibanya makin besar gitu. Nah ini berarti ini source-nya di tengah ya. Ini mudah ya memahaminya ya. Jadi kalau yang paling dekat dengan yang waktu tibanya paling kecil berarti ya source-nya posisinya di situ ya. Kayak ini nih waktu tibanya paling kecil ya berarti source-nya di sini. Ini pun sama source-nya di sini. Ini di tengah. Nah, ini contoh nih yang jelek nih ya. Ini ada trace seismik yang jelek nih. Nah, yang jelek kayak gini dari awal sampai akhir ini nanti akan kita kill ya. Kita kill itu berarti kita nolkan semuanya ya. Nah, kayak gini ini kan ada yang jelek nih dari atas sampai bawah, itu nanti kita kill ya. Karena di sini akan mengganggu trace-trace yang lain kalau ini tidak kita kill. Nanti akan terbawa terus ya untuk setiap langkah-langkah pengolahan datanya, sehingga nanti akan memperburuk kualitas output yang dihasilkan. Oke. Nah ini mereview kembali ya. Ini mereview kembali bentuk waktu tiba ya. Waktu tiba dari beberapa jenis gelombang ya. Ini ada direct, ada refract atau heat wave ya. Kemudian ada primary ya, kemudian ada first multiple yang pertama kali muncul, kemudian ada ground roll ya, dia bentuknya seperti ini, ground roll itu lebih curam ya karena velocity-nya lebih rendah. Nah, first multiple itu bisa terdeteksi dari waktunya ya, travel time-nya. Ini biasanya 2 kali dari yang awal ya. Jadi pertama kita menemui data seismik yang polanya berbentuk hiperbolik, kemudian di bawahnya muncul kembali dengan pola yang sama tapi waktunya 2 kali dari pola yang pertama kan, ini 0,2 ya. Kemudian muncul lagi 0,4. Nah, ini 2 kalinya. Nah, ini perlu kita curigai ini. Ini jangan-jangan multiple. Nanti kalau hanya melihat data mentahnya gini ya apa namanya? Kita hanya sebatas mencurigai ya, tapi nanti ada analisa lebih lanjut, kita bisa menggunakan velocity RMS ya untuk melihat apakah dia multiple atau bukan. Ya, jadi VRMS-nya itu nanti turun. Kalau VRMS-nya turun berarti dia multiple ya. Oke, nah ini kalau kita lihat bentuk refleksinya ya, yang hijau tadi kan hijau. Nah, ini ya. Yang first multiple yang mana? Nah, ini. Yang krem ya, yang krem ini first multiple berarti dia pantulannya lebih dari 1 kali ya. Karena disebutnya multiple berarti dia pantulannya lebih dari 1 kali. Kemudian yang ini ya, hijau kekuningan ini adalah gelombang primary reflection ya, primary reflection. Maka di sini yang ini nih. Nah, 1 kali pantulan ya, 1 kali pantulan. Ini disebutnya sebagai primary reflection. Kemudian ada ini direct wave ya di permukaan. Nah, direct wave itu berarti yang ini, hijau ini. Nah, dia lurus. Kemudian ada heat wave ya, warna ungu. Ada nggak di sini heat wave? Oh, ini heat wave. Cuma beda warna ya, di sini coklat ya. Nah, ini heat wave ya. Jadi dia refraksi tapi dia refraksinya pada critical angle ya, pada sudut kritis. Sehingga gelombang refraksinya itu merambat pada bidang batas ya, atau direfraksikan dengan sudut 90 derajat ya. Itu yang disebut sebagai heat wave. Kemudian dia dikembalikan lagi ke permukaan ya.
Nah ini di metode seismik sudah dijelaskan ya kenapa ada heat wave, kenapa ada refleksi, itu semua sudah dijelaskan ya. Nah di sini kita mereview sedikit agar tidak lupa ya, kemudian nanti yang akan kita gunakan ke konsep pengolahan datanya. Oke, sekarang masuk langkah yang kedua ya, setelah loading data itu ada demultiplexing ya. Demultiplexing itu pada dasarnya sederhana ya, cuma kayak gini aja. Jadi kalau data yang direkam itu awal mula direkam oleh pita magnetik tadi itu bentuknya seperti ini ya. Jadi dia merekam per sampling time ya. Jadi pada waktu 0,2 milisecond misalkan ya. Pada waktu 2 milisecond dia rekam semuanya ya. Ini A1, B1, C1, D1. Kemudian pada ini 1 ya. Misalkan kita ambil 1 milisecond. Pada 1 milisecond dia merekam A1, B1, C1, D1. Kemudian pada 2 milisecond dia merekam lagi ya. A2, B2, C2, D2. Kemudian pada 3 milisecond dia merekam kembali A3, B3, C3, D3 dan seterusnya gitu ya. Nah, ketika semuanya direkam gitu ya. Ini merekamnya masih per sampling time ya, per sampling time. Sedangkan yang kita butuhkan adalah data seismik per trace ya, untuk setiap trace. Jadi trace A itu bentuk trace-nya seperti apa, B itu bentuk trace-nya seperti apa, C itu trace-nya seperti apa, dan seterusnya ya. Jadi yang kita inginkan itu bentuk trace-nya. Jadi bisa kita gunakan untuk melihat kualitas datanya nanti ya. Nah, maka dari itu, dari data yang bentuknya multiplex ini kita rubah formatnya menjadi demultiplex ya. Demultiplex itu adalah yang tadinya per sampel dijadikan per trace. Ya, jadi kalau yang A dikumpulkan A semua, berarti A1, A2, A3 dan seterusnya sampai A9. Kemudian yang B ya berarti B1, B2, B3 dan seterusnya sampai B9. Jadi ini dikumpulkan berdasarkan trace-nya ya, yang demultiplex. Kalau multiplex itu berarti datanya itu masih dikumpulkan dalam bentuk per sampling time-nya ya, per sampling time. Jadi sampel pertama ini, sampel kedua ini, sampel ketiga ini, dan seterusnya. Sampai sampel ke-9 ya. Itu ya. Nah ini kalau bahasa matematisnya ya, ketika data multiplex itu masih data yang kita ambil dalam baris ya, kalau ini dalam bentuk matrik. Tapi kalau data demultiplex kita ambilnya dalam bentuk kolom ya. Oke, kemudian geometri yang berikutnya setelah kita mengetahui apa itu demultiplexing, kita masuk ke geometri ya. Ini berhubungan dengan posisi dari receiver dan shot ketika kita melakukan pengukuran data seismik di lapangan ya. Nah, sebelumnya kita sedikit mereview ya bahwa semua konsep penjalaran gelombang seismik ya itu dia tunduk terhadap suatu prinsip yang kita sebut sebagai hukum Snellius ya. Jadi ketika ada gelombang seismik yang datang, maka gelombang seismik tersebut akan dipantulkan dan ditransmisikan ya. Dipantulkan itu berarti dia kembali lagi arahnya ke atas ya, yang tadinya downgoing menjadi upgoing ya. Sedangkan transmisi itu adalah gelombang yang diteruskan menuju lapisan di bawahnya ya. Nah, ini dari downgoing menjadi tetap downgoing ya. Gitu. Jadi formatnya itu ketika dia mencapai bidang batas ya, ada yang dipantulkan dan ada yang ditransmisikan. Nah, yang dipantulkan itu ada dua jenis ya, ada yang dipantulkan jadi P lagi, gelombang P, kemudian ada yang dipantulkan menjadi gelombang S. Ya. Ini yang S ini namanya conversion wave ya, jadi dikonversi dari P ke S. Itu ya, kemudian yang transmisi pun sama. Yang gelombang seismik yang ditransmisikan itu ada yang ditransmisikan dalam bentuk P lagi, kemudian ada yang ditransmisikan dalam bentuk S ya, gitu. Jadi itu ya hukum Snellius. Jadi gelombang datang dengan sudut tertentu akan dipantulkan menjadi dua jenis gelombang ya, yaitu gelombang P dan gelombang S. Kemudian yang ditransmisikan sama ya, ada yang jadi gelombang P, ada yang tetap masih gelombang P, ada yang menjadi gelombang S gitu ya.
Oke, kemudian besarnya sudut pantul maupun sudut transmisi untuk masing-masing gelombang itu mengikuti persamaan matematis dari hukum Snellius ya. Jadi V1 per sin I1 sama dengan V2 per sin I2 theta 2 gitu ya. Nah, ini hukum Snellius. Jadi kalau yang dipantulkan P ya berarti V2-nya itu sama dengan V1 ya. Kemudian otomatis sudutnya sama. Tapi kalau yang dipantulkan S berarti V2-nya itu adalah VS ya. Maka sudut yang dipantulkannya itu berbeda ya. Dia lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Karena gelombang S nilainya lebih rendah daripada gelombang P ya. Maka sudut pantulnya dia lebih kecil. Nah, sama juga dengan transmisi ya. Kalau yang di F2 V2-nya itu P lagi ya berarti PP pada medium kedua ini berapa. Kemudian kalau kita mau lihat sudut transmisi dari gelombang S ya berarti VS di medium keduanya ini berapa. Kita masukkan ke hukum Snellius. Nanti kita dapat sudut transmisinya ya untuk masing-masing jenis gelombang. Jadi itu hukum Snellius ya. Jangan sampai lupa karena ini prinsip dasar dari perambatan gelombang seismik ya. Oke, kita masuk ke salah satu variabel geometri yang pertama yaitu shot geometri ya. Jadi geometri yang pertama ini berkaitan dengan posisi ya, ada posisi shot atau tembakan, ada posisi geofone ya, kita sebutnya sebagai G. Kemudian ada posisi titik tengah antara shot dan receiver ya, yaitu kita sebutnya sebagai common mid point CMP atau mid point ya, titik tengah. Kemudian ada offset. Offset itu jarak dari source ke receiver. Kemudian ada half offset. Half offset itu separuhnya dari offset ya. Intinya itu. Nah, sekarang shot position ya S ya, itu koordinatnya dicatat menggunakan GPS ya. Kemudian geofone pun sama ya, dia nilainya nanti bergantung pada sistem koordinat ya. Kemudian ada midpoint. Midpoint itu kan titik tengahnya ya, berarti posisi S ditambah posisi G dibagi 2 ya, itu midpoint. Kemudian ada half offset, berarti separuh dari offset ya. Nah, berarti kita cari offsetnya dulu. Offset itu berarti antara koordinat geofone dikurangi koordinat shot ya. Maka selisih dari pengurangan tersebut akan menghasilkan offset. Nah, kalau half offset ya berarti tinggal dibagi 2 aja ya. Itu kita sebut sebagai half offset. Oke. Jadi itu ya geometri dari shot, receiver, dan titik tengah atau midpoint. Kemudian berikutnya, nah ini ya. Kalau data seismik yang memiliki titik tengah yang sama ya kita kumpulkan, jadi titik tengahnya dari pasangan shot dan receiver itu sama, kemudian kita kumpulkan, maka kita akan memiliki bentuk kurva waktu tiba yang berbentuk hiperbola ya. Jadi kalau kita punya data kita punya pasangan shot dan receiver walaupun jaraknya berbeda ya antara shot dan receivernya, tapi kalau kita dari
pasangan short dan receiver ini memiliki titik tengah yang sama, tapi walaupun jaraknya berbeda, ketika kita kumpulkan maka nanti kalau kita plot, ini hasil plotnya akan memiliki bentuk kurva hiperbola ya, bentuk kurva hiperbola. Nah, ini yang kita sebut sebagai common midpoint ya. Jadi titik tengahnya sama, hanya saja jarak antara short dan receivernya itu berbeda. Nah, jadi kalau kita plot, sumbu X-nya ini adalah ini ya, source receiver offset distance. Jadi jarak antara source dan receivernya. Kemudian sumbu Y-nya ini adalah travel time-nya atau waktu tibanya ya. Nah, ini kalau kita plot bentuknya menjadi kurva hiperbola ya. Oke, kemudian tadi yang sebelumnya saya jelaskan ini, nah ini ya, ini kita bisa mendapatkan seperti ini jika reflektornya itu berbentuk garis lurus yang sempurna ya. Jadi ini kayak gini nih, dia horizontal sempurna, maka kita akan mendapatkan common midpoint dan common depth point ya. Dikatakan common midpoint kenapa? Karena dari semua pasangan short dan receiver ini titik tengahnya sama. Kemudian common depth point itu titik pantulnya sama dari pasangan masing-masing short dan receiver ya. S3 R3, S2 R2, S1 R1 itu titik tengahnya sama, sudah gitu titik pantulnya sama. Nah, titik pantul yang sama kita sebut sebagai common depth point. Kemudian kalau reflektornya miring ya, itu kita tidak punya common depth point ya. Kenapa? Karena titik pantulnya untuk setiap pasangan itu berbeda ya. S3 R3 itu posisi pantulnya di sini, kemudian S2 R2 titik pantulnya di sebelah kirinya, kemudian S1 R1 titik pantulnya di sebelah kirinya lagi. Ya, jadi ini tidak ada common depth point untuk reflektor yang miring ya. Tapi kalau common midpoint dia tetap punya. Nah, kemudian kita di sini mendefinisikan suatu besaran yang disebut dengan CDP fault ya. CDP fault itu adalah jumlah pantulan di suatu titik reflektor ya. Jumlah pantulan yang dimiliki oleh suatu titik di reflektornya. Nah, jumlah pantulan ini bergantung kepada jumlah receivernya, kemudian interval receivernya, kemudian interval dari shotnya ya. Nah, misalkan kita punya parameter akuisisi seperti yang ada di sini ya, yang ada di gambar. Jadi ini source-nya di depan, kemudian ada H1 ya, hidrofon 1, hidrofon 2, hidrofon 3, semuanya ini receiver. Kemudian di sini dilakukan suatu penembakan ya, penembakan seismik. Kemudian setelah ditembakkan, kapalnya geser ya, berarti kan ini semuanya geser ya, rangkaian ini geser ya, jadi source dan receivernya ikut geser. Kemudian setelah geser si kapalnya ini melakukan penembakan kembali ya, berarti ini ya datanya. Jadi yang pertama itu penembakan pertama itu posisi titik pantulnya R1, R2, R3, R4, R5, R6. Kemudian tembakan kedua itu R2, R3, R4, R5, R6, R7 ya. Jadi makin geser ke kanan juga kan posisi titik pantulnya ya. Nah, terus kapalnya geser lagi, nembak lagi, geser lagi, nembak lagi, dan seterusnya. Kemudian kita susun ya. Kita susun datanya seperti yang ada di depan ini. Kemudian kita kumpulkan yang posisi pantulannya sama ya, yang posisi pantulannya sama, maka kita peroleh seperti ini ya. Jadi di posisi R6 ini titik pantulnya sama. Nah, yang berbeda apa? Offsetnya ya, antara H1 dengan S, H2 dengan S, H3 dengan S, H4 dengan S, dan seterusnya sampai H6 dengan S ya. Nah, ini offsetnya berbeda tapi titik pantulnya sama. Nah, berarti di sini berapa kita memiliki faultnya? Faultnya berarti ada 6 ya, ada 6. Karena satu titik ini ditembak sebanyak 6 kali ya. Satu titik reflektor ini ditembak sebanyak 6 kali. Jadi faultnya ada 6. Nah, ini cara mudahnya berarti kita lihat langsung ini ya, tapi kalau kita berhubungan dengan data yang banyak, maka kita tidak bisa melihat secara langsung seperti ini ya. Lebih mudahnya kita menghitung menggunakan rumus ya. Di sini rumusnya number of receiver dikali receiver interval ya. Jadi jumlah receiver dikali dengan interval receiver. Jadi jarak antara receivernya ya, receiver interval itu jarak antara receiver
dibagi dengan 2 dikali short interval. Short interval itu adalah jarak antara tembakan pertama dengan tembakan kedua ya dari shotnya. Itu perubahannya berapa posisinya, perubahan posisi atau jaraknya. Nah, itu yang kita sebut sebagai short interval. Nah, kalau kita melihat ini contoh mudah ya. Jadi dia jarak antara shot ke hidrofon 1 maupun hidrofon 1 ke hidrofon 2 dan seterusnya sampai dari hidrofon 5 ke hidrofon 6 itu kayaknya homogen jaraknya ya. Kalau ini X ya berarti ke belakangnya ini X, dan seterusnya. Berarti interval receivernya adalah X gitu ya. Kemudian kita lihat di sini jumlah receivernya berapa? Jumlah receivernya ada 6. Ya berarti number of receivernya 6. Short intervalnya gimana? Nah, sepertinya ini short interval sama dengan receiver interval ya. Maka kalau receiver intervalnya X berarti short intervalnya X ya. Nah, berarti 6 dikali X dibagi 2 kali X gitu ya. Hasilnya berapa? 6. Receivernya ada berapa nih? 6 ya. 6 dikali X ya. Dibagi 2 dikali X ya. Berarti 6 X X-nya coret ya, berarti 6 dibagi 2 hasilnya 3 sih defaultnya ya. Oke, kemudian ini sepertinya jarak shotnya itu setengah dari jarak interval ini ya. Interval receiver, berarti ini shotnya itu setengah X ya, setengah X. Jadi pantasan barusan yang kalkulasi dengan ininya kok beda ya. Berarti ini kayaknya 6. Jadi number of receivernya 6 ya. Ini H1, H2, H3, H4, H5, H6. Kemudian receiver intervalnya X, kemudian short intervalnya itu setengah X ya. Nah, ini jadi 2 dikali setengah X hasilnya X ya. Jadi X atas dan X bawahnya dicoret. Tinggal yang number of receivernya 6. Jadi si defaultnya 6. Ya. Oke ya, sesuai berarti antara yang gambar dengan hasil kalkulasi. Nah, sekarang yang ini ya. Ini receivernya ada 4 ya. Jadi number of receivernya 4, kemudian jarak antar receivernya X misalkan ya. Jarak antar receivernya X. Kemudian jarak shotnya X juga ya. X. Jadi jarak shot intervalnya X, kemudian receiver intervalnya X ya. Nah, kita masukin ke sini rumus ini ya. Jadi 4 dikali X ya dibagi 2X ya. Short intervalnya kan X. Nah, berarti hasilnya 2 ya. Nah, di sini pas ya, voltnya 2 nih. Ya. Jadi satu titik yang sama dia mendapatkan 2 kali pantulan. Ya. Oke, kemudian nah ini bisa dicoba ya. Kalau ini berarti short intervalnya 2X ya. Short intervalnya 2X. Kemudian receiver intervalnya X ya. Jadi voltnya 1 ini ya. Oke, kemudian ini beberapa contoh dari contoh dari geometri akuisisi ya. Yang pertama ini bisa kita lihat ini source-nya sama, kemudian gelombang seismiknya diterima oleh receiver yang berbeda-beda ya. Jadi yang bareng-bareng shot-nya penerimanya berbeda. Maka kita sebut ini sebagai shot gather ya, common shot gather. Kenapa dikatakan common shot gather? Karena data yang diterima oleh receiver itu berasal dari source yang sama. Nah, sekarang yang bawah ini ya, shot-nya berbeda-beda tapi diterima oleh receiver yang sama gelombangnya. Nah, yang samanya apa? Yang samanya receiver. Berarti ini common receiver gather. Next, berikutnya receivernya beda ya. Yang C ini receivernya beda, kemudian source-nya berbeda juga ya. Dua-duanya berbeda, tapi ada yang sama di sini. Yang sama apa? Titik tengahnya ya. Titik tengahnya sama, mau pasangan yang ini, pasangan yang di belakangnya atau yang paling belakang ini titik tengahnya sama ya. Nah, kalau titik tengahnya sama berarti kita sebut sebagai common mid point ya CMP. Nah, kebetulan ini horizontal sempurna ya. Horizontal sempurna berarti dia selain memiliki CMP dia memiliki CDP ya, common depth point. Nah, sekarang yang D.
Apa yang sama dari yang D? Source-nya beda, receiver-nya beda. Yang sama adalah jarak antara source dan receiver-nya atau offset-nya. Maka yang D ini kita sebut sebagai common offset gather. Ya, ini. Ya mudah ya, ini mudah. Oke, berikutnya, nah ini masih sama yang tadi ya. Ini common source, ini common receiver, ini common offset. Ini bukan common deploy ya, ini adalah common midpoint ya. Deploy-nya beda dia. Karena reflektornya di ping ya, miring ya. Oke, sekarang kita masuk ke stacking diagram ya. Jadi stacking diagram itu adalah diagram yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan parameter akuisisi yang digunakan ya. Sebentar ya. Oke. Jadi stacking diagram itu ada diagram yang digunakan untuk menggambarkan parameter geometri dari akuisisi data seismik ya. Yang pertama bentar, ini masih connect ya. Oke, masih connect. Soalnya kemarin saya ngajar tiba-tiba saya terpental dari Gmeet-nya ya, maka ini perlu saya cek dulu. Oh, masih terhubung. Ya. Jadi ini adalah stacking diagram ya. Yang pertama di sini kita punya sumbu vertikal dan sumbu horizontal ya. Sumbu vertikal to short, sumbu horizontalnya adalah posisi dari geofone ya atau receiver. Kalau yang sumbu vertikalnya berarti posisi tembakan ya atau posisi shotnya. Kemudian yang miring ini posisi dari midpoint, kemudian yang miring ke bawah ini posisi dari offset ya. Nah, kita lihat di sini kalau kita yang titik-titik ini adalah data seismiknya ya, data trace seismiknya. Nah, kumpulan titik-titik yang berada di dalam garis satu ya, garis satu ini berarti apa kita lihat di sini? Yang sama nilai apanya? Yang sama adalah nilai shotnya ya. Berarti garis satu ini adalah kumpulan titik-titik atau data seismik yang memiliki shot yang sama, maka disebutnya sebagai data shot gather gitu ya, gitu. Kemudian berikutnya yang nomor 2 ya. Nomor dua ini adalah kumpulan titik-titik data seismik yang memiliki posisi receiver yang sama gitu ya. Tapi shotnya berbeda, maka garis 2 itu disebutnya sebagai common receiver gather ya. Karena dia posisi receivernya sama nih ya, berada pada posisi receiver yang sama. Kemudian 3, sekarang kita lihat 3 ya. 3 itu yang sama apa? Kalau kita tarik garis ke atas nih, nah berarti kan sumbu midpoint ya. Berarti 3 ini adalah kumpulan data seismik yang memiliki titik tengah yang sama, midpoint ya. Maka garis 3 ini disebutnya adalah data CMP ya, atau Common Midpoint Gather ya, gitu.
Kemudian nah garis yang 4 ya, garis 4. Garis 4 itu apa yang sama? Yang sama adalah offsetnya ya. Mau titik sini, data yang di sini, data yang di sini, maupun di sini, selagi dia masih berada di dalam garis 4, maka dia memiliki offset yang sama. Makanya garis 4 itu disebut sebagai data common offset gather ya, common offset gather. Kemudian ada garis 5 ya, garis 5. Garis 5 ini adalah kumpulan dari suatu data yang memiliki titik tengah yang sama. Berarti garis 5 itu disebutnya sebagai common midpoint stack ya, stack. Jadi yang ini, yang 3 ini dijadiin satu ya, jadi satu titik di sumbu midpoint, maka kita sebutnya sebagai common midpoint stack ya, gitu. Jadi ini yang disebut sebagai stacking diagram ya. Diagram yang menyatakan geometri dari akuisisi data seismik ya ini. Nah, ini itu kumpulan titik-titik ini diperolehnya dari mana? Diperolehnya dari sini ya. Jadi misalkan saya punya source, kemudian saya punya receiver ya. Dari receiver pertama sampai receiver ke-24, kemudian saya melakukan tembakan ya. Saya melakukan tembakan pertama, kemudian berikutnya saya melakukan tembakan kedua dengan posisi yang bergeser ke kiri ya. Geser ke kiri, saya nembak lagi. Kemudian rangkaiannya saya geser lagi ke kiri, kemudian saya nembak lagi gitu ya. Jadi saya punya beberapa tembakan di sini. Dalam hal ini saya punya 10 tembakan. Tembakan pertama, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 10 ya. Jadi ini kalau ngelihat kalian lihat bertingkat ini bukan berarti saya akuisisinya ke dalam tanah, enggak ya. Ini ke akuisisinya tuh geser ke kiri di permukaan gitu. Cuman untuk menggambarkannya agar lebih mudah dilihat, saya menggambarkannya di bawahnya gitu ya. Pada dasarnya kalau real di lapangan ini source-nya saya geser ke kiri gitu ya. Kemudian rangkaian atau receiver array-nya ini saya geser juga ke kiri. Jadi tembakan pertama posisinya di sini, kemudian tembakan kedua saya geser ke kiri. Tembakan ketiga saya geser dulu ke kiri, saya tembak, geser, kemudian geser lagi, kemudian saya melakukan tembakan keempat dan seterusnya sampai 10 kali tembakan. Nah, ini kumpulan titik-titik receiver ini kalau kita susun dari atas sampai bawah itu bentuknya seperti ini. Nah, bentuk seperti ini ya. Nah, bentuk seperti ini itu kemudian kita bikin sumbunya ya, ada sumbu short, ada sumbu receiver, ada sumbu midpoint dan ada sumbu offset. Dari sini nanti kita bisa melihat mana yang common offset gather ya. Ini common offset gather kan berarti dia offsetnya sama ya. Berarti kita ambil satu garis yang menghubungkan antara data dengan geofone yang sama gitu ya, di sini, sini, sini dan seterusnya sampai sini. Nah, berarti dia common offset ya ini. Kemudian kalau yang miring ke sana, berarti common midpoint. Kita ambil titik tengah yang sama gitu ya. Kemudian ada common source, berarti kita ngambil yang horizontal ya, data horizontal. Ini berarti kan receivernya 24 dari source yang sama ya. Kalau kita ambil garis lurus horizontal, maka datanya yang kita miliki adalah common source gather ya. Itu yang disebut dengan stacking diagram. Kemudian ini ya, ini contoh dari stacking diagram kalau akuisisi di lapangan itu tidak seideal yang kita pelajari di teoritis ya. Jadi tidak serta-merta posisi geofone itu akan membentuk garis lurus ya, karena kan di lapangan kan medannya bergantung medan ya, kita memasang geofonnya itu. Kadang kalau ada rumah penduduk ya berarti kita ada toleransi geser ke kiri atau geser ke kanan gitu ya. Nah, maka ukurannya di sini pakai bin size ya, jadi pakai luas ini. Area yang berada pada luas kotak yang sama ya, itu disebutnya CMP gather. Kemudian area yang berada pada luas kotak yang ini kita sebutnya sebagai common offset gather ya. Jadi kita pakainya bukan garis tapi pakai apa ini? Bin size atau luas ya, area, luas area. Oke, ini CMP gather itu masih sama yang tadi ya, cara menghitung fault ya. Kemudian ini hukum Snellius ya. Ini harap harus selalu dipahami ya. Jadi gelombang datang itu ada yang dipantulkan, ada yang ditransmisikan. Yang dipantulkan itu menjadi dua jenis gelombang, S dan P. Kemudian yang ditransmisikan sama ya, ada dua jenis gelombang yaitu P dan S.
Nah, sekarang kita akan bahas yang P jadi S ya. Ini disebutnya sebagai converted wave ya, converted wave. Oke, nah ini adalah akuisisi gelombang seismik P dan S ya. Jadi kalau kita ingin merekam dua-duanya, ini ada dua skenario ya, dua skenario. Jadi kalau kita ingin mengukur dua jenis gelombang yaitu P dan S tapi titik pantulnya sama, maka konsekuensinya kita memiliki receiver yang berbeda posisi. Jadi receiver pertama untuk menangkap S, di mana receiver pertama itu jaraknya lebih dekat ke CMP gitu ya. Kemudian receiver kedua adalah untuk menangkap si gelombang P-nya ya. Posisi R2 ini lebih besar daripada posisi R1. Itu kalau kita ingin menangkap gelombang P dan S dengan titik pantul yang sama. Tapi kalau kita ingin receivernya hanya satu, kemudian dari receiver yang satu itu bisa menangkap gelombang P dan S, konsekuensinya apa? Konsekuensinya kita punya titik pantul yang berbeda ya antara gelombang P dan gelombang S. Nah, yang gelombang P itu kita sebut sebagai common midpoint. Kalau yang gelombang S kita sebutnya sebagai common conversion point ya, disebutnya CCP ya, common conversion point. Oke, nah ini contoh pasangan source dan receiver ketika kita hanya mengakuisisi atau merekam gelombang S-nya saja ya. Ketika kita akan merekam gelombang S-nya saja, maka kumpulan dari CCP ini akan membentuk pola asimptotik ya. Asimptotik itu berarti dia akan menjadi kalau kita kumpulkan titik-titik pantulnya, dia akan menjadi kurva hiperbolik ya. Dan kurva hiperbolik ini akan mendekati suatu garis tertentu, akan mendekati suatu titik tertentu ya, yaitu titik ACP ya. ACP itu adalah apa ini? Asymptotic conversion point ya. Jadi dia makin melengkung, makin mendekati ke ACP-nya. Tapi dia tidak akan pernah memotong sumbu ACP ini ya, asymptotic conversion point. Kemudian ini CCP-nya ya, CCP-nya makin dalam berarti dia makin mendekati ACP. Kalau common midpoint dia konstan ya, nilainya konstan. Tidak seperti CCP. CCP itu makin ke bawah makin mendekati ACP-nya. Oke, kemudian nah ini masih yang sama tadi ya, common conversion point. Ini receiver, ini CMP-nya. Nah, ini jarak dari CCP ke receiver lebih pendek daripada jarak CCP ke source. Kenapa? Karena ini gelombang S ya. Jadi sudut pantulnya lebih kecil daripada sudut datang ya. Ini sesuai hukum Snellius ya. Oke, ini masih sama yang tadi ya. Apa namanya? Common conversion point ya, CCP. Nah, di sini kalau untuk pasangan source dan receiver, maka tidak ada common reflection point walaupun si reflektornya ini horizontal sempurna ya ini. Karena apa ya? Karena tadi dia mengikuti kaidah hukum Snellius ya, di mana sudut datangnya tidak sama dengan sudut pantulnya untuk yang gelombang S ya, shear vertikal. SV ini adalah shear vertikal. Jadi dia mode getarnya itu vertikal ya, sejajar dengan bidang ini. Ya, ini untuk yang common conversion point. Oke, nah ini kita bisa juga CCP ini berada pada titik tengah yang sama. Konsekuensinya ya berarti kayak gini ya. Beda dengan yang ini. Ini ada CMP. Ya, kita punya CMP tapi common conversion point-nya berbeda ya, CCP-nya berbeda. Kalau yang ini kita punya common conversion point yang sama tapi common midpoint-nya berbeda-beda untuk setiap pasangan source dan receiver. Ini mengkompensasi tadi ya hukum Snellius-nya ya itu. Nah, ini ada dua pilihan ya kalau kita mau melakukan akuisisi gelombang seismik S ya dari gelombang P, maka kita bisa mengambil titik tengah yang sama, konsekuensinya common conversion point-nya itu berada pada titik yang berbeda-beda. Tapi kalau kita mau common conversion-nya yang sama, ya berarti konsekuensinya common midpoint-nya berbeda-beda.
Oke, nah ini stacking diagramnya ya. Kalau yang apa common midpoint berarti yang ini ya. Jadi dari P menjadi P lagi ya. Berarti yang segitiga yang warna biru ini akan menghasilkan gelombang pantul P lagi yang warna merah ya. Kalau untuk S-nya berarti posisi receiver-nya ada di depannya, lebih ke depan ya. Kenapa lebih ke depan ya? Karena hukum Snellius tadi ya, apa namanya, sudut pantulnya lebih kecil dibandingkan sudut datang. Tapi kalau hasilnya P lagi, maka sudut pantul sama dengan sudut datang ya. Ini. Jadi yang biru ini adalah common conversion point ya dari P ke S. Kemudian yang biru ke yang merah ini adalah common midpoint ya dari P menjadi P lagi. Gitu. Nah ini kelihatan nih. Ini birunya nggak sama dengan ini ya. Kemiringannya tidak sama yang di sini. Nah ini berarti common conversion point ya. Nah ini contohnya yang ini. Kalau yang merah common midpoint berarti yang ini nih merah. Ya. Oke, ini PP common midpoint ya. PP ini maksudnya dari gelombang datangnya itu jenisnya P dipantulkannya lagi menjadi P ya. Kalau PS berarti gelombang datangnya P dipantulkannya menjadi S ya. Oke, untuk materi hari ini cukup sampai di sini ya. Silakan ada yang mau ditanyakan? Boleh ya kalau ada yang mau ditanyakan sambil diskusi. Izin Pak, Ya, silakan. perkenalkan nama saya Hanif Pak. Jadi tadi saya ada kelewatan beberapa materi tadi di bagian tengah itu yang urutan pengolahan data atau urutan apa tadi ya? Yang mana? Atas lagi Pak. Ya ini Pak, yang Ini? di bawah yang biru itu Pak, Ini? di bawahnya. Nah, Oh ini demultiplexing ya? iya Pak. Hmm. Yang sini saya belum mengerti. Belum mengerti. Jadi demultiplexing itu pada dasarnya cuma ini aja, Nif. Nah, jadi kalau yang diterima awal pada saat melakukan perekaman data seismik itu si pita kasetnya itu dia ngerekamnya per sampling time ya. Jadi sampel pertama berarti A1, B1, C1, D1 ya. Ini kan A, B, C ini receivernya ya. Jadi receiver A, receiver B, receiver C, receiver D. Nah, yang diterima atau yang direkam oleh pita magnetik itu adalah ini per sampel. Jadi satu pita magnetik merekam A1, B1, C1, D1. Terus berikutnya pita magnetiknya merekamnya sampel kedua A2, B2, C2, D2. Jadi dia merekamnya per sampel ya, merekamnya per sampel. Nah, ini perlu dilakukan penyortiran ulang gitu ya, yang disebut sebagai demultiplexing data. Nah, demultiplexing data itu tidak mengurutkan data berdasarkan samplingnya, tapi dia mengurutkan data berdasarkan jenis receivernya. Dia diterima di receiver mana sih? Kalau diterima di receiver A, ya dikumpulkannya berdasarkan receiver. Jadi A1, A2, A3, A4 sampai A9. Terus dia dikumpulkan di receiver B, ya berarti dikumpulin B1, B2, B3, B9, dan seterusnya. Gitu. Jadi ini hanya semacam merubah ini aja sih, merubah bentuk data yang tadinya data itu dikumpulin per sampling time dirubah menjadi dikumpulinya per trace. Karena kan kita mau melihat gelombang ya. Kalau kita mau melihat gelombang ya berarti kita ngelihatnya per trace kan. Izin Kalau Pak, pola ini nggak bisa kelihatan gelombangnya. Ya, gimana? berarti demultiplex data ini intinya pengelompokan data itu Pak, pengelompokan ulang Iya, datanya Pak. iya. Cuma cuma yang tadinya per sampel dijadiin per trace gitu aja. Oke, baik Pak. Ya. Yang kita dapat dari data Segway itu sudah di demultiplex ya, sudah per trace itu datanya. Itu. Yuk, silakan. Ada yang lain lagi nggak? Ya, silakan. Izin bertanya Pak, untuk materi kuliah ini bisa di-share ke Classroom nggak Pak? Soalnya dari minggu kemarin juga belum di-share. Oh, ya lupa saya.
Oke, nanti saya share di ini ya, di apa namanya, GCR ya, GCR. Pasti Baik, itu Pak. nanti saya share. Nanti kalau belum di-share ya ingatkan lagi aja, ya. Karena saya lagi agak banyak ini ya, agak banyak yang harus saya kerjakan gitu ya. Jadi mungkin kelupaan atau apa. Silakan kalau ini bisa by WA gitu ya. Pak, untuk materinya apakah sudah bisa di-share gitu, nggak apa-apa ya. Baik, Pak. Oke, nah, silakan ada yang lagi yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada berarti cukup ya sampai di sini ya kuliah hari ini. Untuk absensi ada yang belum bisa absen? Ya. Ada? Izin Pak, saya Ya. Muhammad Arif. Tadi waktu absensi saya belum bisa join Pak. Tadi jaringan Pak. Oh ya, Muhammad Arif NIM-nya 20 ya belakangnya ya. Iya Pak, betul Pak. Ya, Muhammad Arif. Oke. Dah. Makasih Pak. Ya. Cukup, yang lainnya nggak ada ya, sudah absen semua ya. Oke, kalau Insya Allah cukup, Pak. Kenapa? Insya Allah cukup. Cukup ya. Oke, kalau gitu kuliah hari ini saya tutup ya. Terima kasih atas kehadirannya malam-malam. Semoga tetap sehat dan bisa mengikuti kuliah sampai selesai ya dan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, Terima kasih Pak. ya, sama-sama. Terima kasih Pak.